ketika kemudian agama dipahami sebagai identitas, bukan hanya sekedar ritual, keyakinan, maka agama bagian dari yang kita bicarakan tadi. Itu dalam pemahaman saya ya. Jadi agama dia akan menjelma menjadi norma, yang norma itu mengkonstitusikan orang dalam pengertian norma itu menetapkan apa perilaku yang harus dia lakukan, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia punya pandangan, dan itu kemudian dikonstitusi atau dibangun, ditetapkan oleh identitas yang namanya norma. Kalau dia turun ke tujuan, dia menjadi tujuan beragama. Ada buku lama, Del Canon ya, Cara Beragama, mungkin masih ingat terjemahannya. Buku itu berbicara banyak cara orang beragama ternyata. Ada yang dengan cara amal soleh, ada yang dengan cara kepuasan dalam bentuk intelektual, mungkin para ilmuwan dan seterusnya. Ada yang dengan perbuatan suci, ada yang dengan pengalaman mistik, dan itu kemudian akan menentukan tujuan orang beragama. Kalau Pak Mukti Ali dulu membagi cara beragama dalam Islam itu tiga. Ada yang legal formal, fikih, ada yang eh, apa namanya, eh, saya kurang 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 apa ya kurang ingat lagi istilah yang digunakan. Kurang lebih ada yang menggunakan logika, pemikiran, filsafat barangkali, dan ada yang kemudian dengan zuf tasawuf. Jadi paling tidak dia bikin tiga cara orang beragama. Itu juga akan menentukan nanti tujuan dia beragama. Nah, tujuan itu adalah identitas. Jadi orang bicara tujuan itu identitas. Termasuk juga sudut pandang yang lain ya, mungkin juga pandangan-pandangan dunia Weltanschauung yang menjadi basis bagi orang dalam menentukan dia dia dalam menjalankan agamanya. Nah, ketika agama dalam bentuk itu masuk ke ruang publik, mungkin sederhananya kita nggak menyebut lagi apa namanya Habermas ya, Habermasian. Paling tidak ruang publik ya mungkin ruang yang di situ bisa fisik, bisa juga non fisik seperti yang kita ulas di awal pengantar. Kalau dia masuk ke ruang-ruang publik, ke tempat ibadah, ke sekolah, ke kantor, ke mungkin juga ke perguruan tinggi dan seterusnya, maka tentu dia keluar ya, keluar dari ruangnya. Bagi saya agama itu lapis-lapisnya mungkin ya kalau dalam konteks identitas barangkali dia menjelma dalam dua bentuk. Seperti pakaian kalau bagi saya. Ada pakaian dalam, akidah, kalau Jochen Ward itu kan credo, dogma, itu pakaian dalam. Lalu kemudian ada yang pakaian luar, yang tampak. Nah, yang tampak inilah dia menjelma mungkin dalam bentuk praktek-praktek beragama, tradisi-tradisi keagamaan yang tampak, yang real, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat. Atau dalam bentuk interaksi antar individu yang berbeda keyakinan, dan seterusnya. Jadi eh, kurang lebih mungkin begitu dulu untuk pengembangannya. Silakan Mas, Mas Ridwan lanjutkan. Ya. Oke, artinya ngomongin tentang identitas agama ini ngobrolinnya tidak Hmm. lepas dari bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita bersikap ya. Antara internal dan eksternal itu akan saling berkaitan ya. Ya. Terkait itu akan menjadi sudut pandang yang berbeda untuk mencerminkan siapakah identitas kita dan bagaimana agama Hmm. itu bisa menjadi subjek ataupun objek. Wow, Hmm. luar biasa sekali ya, Prof. Ya. Untuk pengantar awal dan tentu ini bisa menjadi pemantik diskusi untuk rekan-rekan semuanya. Tentu dalam 1 jam ke depan kita bisa bertanya lebih banyak. Saya juga sudah mempersiapkan banyak pertanyaan, namun saya sangat terbuka untuk seluruh peserta apabila ada pertanyaan tentang bagaimana identitas agama di ruang publik. Silakan di drop di kolom chat nanti di akhir session. Kalau mau bertanya boleh dengan raise hand. Oke, Prof. Oh, baik. Dari tadi Ya. bagaimana tentang identitas agama di ruang publik? Pertanyaan menarik yang kedua dari saya adalah Hmm. apa sih alasan pentingnya membahas tema identitas agama di ruang publik ini dalam konteks masyarakat multikultural seperti di Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada 6 Hmm. agama formal, ada Ya. berpuluh-puluh bahkan ratus-ratus agama lokal.
Bahkan juga ada agama dunia yang masuk di agama di Indonesia namun masih belum dianggap sebagai agama, namun hanya dianggap sebagai komunitas. Lantas Ya, bagaimana apa sih urgensitas atau pentingnya membahas tema ini di dalam konteks multikultural? Silakan, Prof. oke. Ya, saya kira mungkin eh, untuk kita ya yang mau tidak mau kita sekarang berada di alam keterbukaan yang kita mungkin bahkan ada yang mungkin nyaris 24 jam dengan alam keterbukaan itu melalui media. Jadi eh, apapun yang kemudian berada di ruang-ruang yang dulu mungkin disebut dengan ruang privat, itu kemudian bisa saja menjelma menjadi eh, ke ruang publik dalam bentuk mungkin juga sajian-sajian keagamaan dalam bentuk keyakinan yang tersembunyi dalam bentuk apa namanya juga kredo ya semacam apa namanya itu. Kalau kita dalam Islam mungkin syahadat lah. Jadi yang menjadi kekuatan agama yang selama ini mungkin tersembunyi saja, tapi sekarang dengan adanya media sosial orang menjadi lebih terbuka dan itu kemudian dengan begitu terbuka kita dapatkan di media sosial. Nah, sehingga dengan begitu sebetulnya dalam konteks masyarakat multikultural ini dia semakin apa namanya? Membuka ruang untuk saling untuk lebih mengenal. Apalagi di zaman sekarang yang kalau kita ikuti manajemen VUCA itu ya, volatility, kemudian uncertainty, ada ketidakpastian, ada perubahan-perubahan mendadak. Bahkan sekarang kita kan mendadak-mendadak saja, perubahan mendadak, kemudian ketidakpastian, sehingga kita tidak mungkin tidak cukup saling mengenal gitu. Nah, dengan membahas ini, mungkin barangkali nanti beberapa sudut pandang dari agama tertentu, dari kelompok tertentu yang jarang-jarang selama ini kita kita terima, lalu kemudian hadir di di ruang publik seperti ini dengan terbuka, kita mungkin bisa saling sharing di situ. Artinya kita mungkin semakin mengenal lagi, tidak hanya selama ini kan kita seperti ini ya, seperti apa namanya itu. Dulu ada, saya lupa ya, seperti bangsa yang diimajinit, nation imaginit, masih ingat ya? Saya lupa penulisnya. Nah, jadi bangsa yang dibesarkan dengan imajinasi. Kalau kita ini adalah bangsa yang beragam, sukunya banyak, agamanya banyak, tapi sejauh mana kita bisa saling mengenal yang banyak itu. Bahkan jangankan yang banyak, di kiri kanan kita saja kadang-kadang kita kurang kenal kan. Ah itu. Jadi minimal menurut saya dengan membahas kajian ini kita bisa paling tidak mulai mengenal lebih jauh sehingga dengan begitu pemahaman dan pengertian kita dalam hubungan antar agama itu semakin membaik. Nah, kalau pengertian kita semakin membaik, maka penghormatan juga akan mengiringi. Nah, biasanya penghormatan dan penghargaan itu kan biasanya tidak berangkat dari pengertian yang baik. Nah, saling mengenal kuncinya paling tidak melalui ini. Jadi mengangkat isu-isu identitas, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, atau apa yang menjadi prinsip bagi kelompok tertentu, kita jadi mengenal. Sehingga kemudian kita juga bisa paham bahwa itu prinsip bagi mereka dan saya kira tentu sesuatu yang prinsip bisa dianggap kalau dalam agama kita ya akidah lah yang mungkin dipertahankan, yang tidak boleh terganggu, kalaupun tidak akan dikatakan merasa direndahkan, dilecehkan dan seterusnya ya. Saya berangkat dari situ dulu. Kalau yang lain-lain mungkin bisa saja kita tambahkan untuk memperkuat eh, toleransi lah gitu kan. Tapi yang paling mendasar itu saling kenal dulu. Kenal selama ini mungkin kenal diimajinasikan, kenal nama yang diimajinasikan, sama dengan bangsa kita yang besar ini. Kalau kita berangkat ke tempat tertentu, baru satu dua pulau tempat, kita merasa sudah, waduh betapa luasnya Indonesia ini gitu kan. Itu baru satu dua, apalagi mengenal Indonesia dari titik nol di Aceh sampai ke apa namanya ke Papua, betapa luasnya gitu. Jadi kita mengenal samudra perbedaan yang luar biasa, tetapi samudra itu selama ini kita kenal melalui imajinasi lewat tulisan,
bahkan tidak tahu persis. Nah, sekarang kita ansur melalui ini. Nah, saya cukup di situ dulu. Yang lain-lain bisa kita tambahkan. Ya, ya, betul Ya, banget sih, Prof. Artinya bagaimana cara ya, kita mengenal lebih dalam dulu agar kita tahu realitasnya. Terkadang memang banyak sekali framing-framing ya, atau mungkin ada maksud-maksud tertentu sehingga kita mengenal hanya dari satu sudut pandang saja. Dalam ya, konteks masyarakat multikultural memang sangat penting sebenarnya bagaimana kita tahu identitasnya seperti apa, sehingga kita tahu bagaimana cara kita bersikap. Kurang lebih seperti ya, itu ya, Prof. ya. Luar biasa sekali, Prof. Oke, untuk dari pembahasan hari ini sebenarnya saya juga akan bertanya terkait lantas saat kita sudah saling mengenal dengan antar suku, antar agama, karena kalau kita ngomong dalam peribahasa pun tak kenal maka tak sayang kan seperti itu. Ya, Bahkan ya. di dalam Bhinneka Tunggal Ika pun prinsipnya adalah kita harus kenal itu tidak hanya mengetahui, tapi bagaimana cara kita memahami ya apa yang Ya. mereka punya, budaya apa, lalu lantas ritualnya seperti apa, cara sosialnya seperti apa. Namun setelah mengenal banyak akan hal ini, kira-kira gimana, Prof, batasan Hmm. antara ekspresi identitas agama tadi dengan menjaga kerukunan di ruang publik? Jadi apakah memang ada batasan-batasan tertentu? Karena takutnya saat kita terlalu mengenal suatu suku, Hmm. terkadang itu seseorang tuh merasa, oh ini loh, dia akan merepresentatifkan, padahal beliau bukanlah representatif dari salah satu suku ataupun salah satu agama. Lantas bagaimana, Prof, untuk batasan-batasan? Ya, saya kira eh, agak putus-putus ya, Mas Ridwan. Saya gimana kira-kira? Ah, lancar, Prof, lancar. Ah, lancar, oke. Ya, Saya agak normatif di sini. Kita kan sebetulnya punya negara dalam konteks ini hadir. Kalau dulu dosen saya Pak Ridwan Lubis punya teori begini. Negara itu hadir untuk tiga hal kepada masyarakatnya. Pertama, regulasi. Dia mengatur, membuat undang-undang dalam rangka ya regulasi menertibkan. Artinya kita jadi tertib, kita jadi teratur, dan tentu saja fungsi negara salah satunya itu. Kemudian yang kedua, eh, melayani. Jadi negara itu melayani umat beragama, apakah melayani dalam konteks, misalnya kita ambil aja contoh orang naik haji ya. Tanpa negara mungkin sulit ya. Bisa-bisa, tapi mungkin akan mengalami kesulitan karena akan banyak lapis-lapis yang terkait dengan itu dan negara memfasilitasi. Jadi negara mau menyediakan apa namanya urusan administrasi dibantu, pelayanan transportasi dibantu, dengan segala titik bengeknya. Nah, yang ketiga negara itu hadir untuk melindungi dan itu dari ancaman, dari musuh dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini saya kira tentu kita perlu melihat bagaimana negara kemudian membuat rambu-rambu. Nah, kalau kita ambil misalnya yang undang-undang yang lama ya, Undang-Undang Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik itu ada kan batasan-batasan yang barangkali perlu kita lihat di sana. Misalnya apa? Di pasal di bab 8 di bab 7 tentang perbuatan yang dilarang kan. Kan ada itu. Pasal 27-nya itu misalnya setiap orang ayat 1 dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat atau-ataunya itu banyak. Apa yang dilarang di sini? Yang melanggar kesusilaan, yang bermuatan perjudian, yang ini barangkali yang gak relevan dengan kita, bermuatan penghinaan dan kemudian pencemaran nama baik, termasuk pemerasan dan pengancaman. Nah, saya kira batasannya ini kita pakai. Ekspresi identitas agama tentu tidak bisa kita larang, apalagi ini zaman reformasi. Kebebasan menjadi hak semua orang, tapi di balik kebebasan juga kewajiban juga menjadi kewajiban bagi semua orang. Kita sebetulnya tidak ada yang bebas-bebas dengan bebas tanpa batas ya, tapi kebebasan selalu ada hak, ada kewajiban di situ. Jadi kita punya rambu-rambu seperti ini.
Artinya sepanjang ekspresi keagamaan itu tidak mencederai nilai-nilai kesusilaan. Artinya tidak mengganggu, tidak bermuatan penghinaan. Nah, ini kan juga agak-agak ini ya. Sebagian kadang-kadang kan dia guyon gitu loh. Joke, tapi bagi dia yang joke, bagi dia yang guyon, bagi yang lain enggak, itu menyakitkan gitu loh. Nah, itu yang saya kira perlu dicermati. Tentu dengan sering-sering dialog, keterbukaan dalam bentuk mungkin juga seperti ini, webinar-webinar yang kita adakan, sehingga memungkinkan kita kemudian mengenal itu tadi, mana yang dianggap joke, mana yang dianggap ini, mana yang dianggap pencemaran, penghinaan. Nah, dengan begitu kemudian kita jadi apa namanya, jadi punya rambu-rambu. Nah, di balik rambu-rambu ini tentu tujuan besar kita adalah kalau di dalam konteks bernegara ya kerukunan, toleransi, dan tentu ingin harmonis. Siapa sih yang ada ingin harmonis atau ingin damai? Nah, saya kira ini, dan yang agak lebih jelas itu saya kira nanti di ini ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Coba lihat pasal 28 misalnya ayat ayat 2 misalnya. Setiap orang dengan sengaja, saya tinggalkan itu, eh, yang sifatnya menghasut. Nah, ya kan, menghasut, mengajak, mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan kelompok tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan seterusnya. Karena ini undang-undang ya, maka saya bacakan aja: warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, disabilitas fisik, dan seterusnya. Saya kira ini batasan yang jelas. Negara menghadirkan batasan itu. Jadi kita nggak perlu berdebat di sini gitu. Jadi kita sudah punya batasan yang tinggal kita patuhi saja agar ya kalau memang kita semua punya tujuan untuk ini, tujuan untuk kerukunan, kedamaian dan seterusnya. Jadi perbedaan itu bisa kemudian menjadi rahmat sebetulnya ya, rahmat, dan bahkan menjadi potensi yang bisa kita kapitalisasi untuk berbuat yang lebih lagi, baik untuk bangsa, juga untuk agama. Nah, kalau kita indahkan ini. Nah, saya agak normatif dalam masalah ini. Jadi, batasannya ya, saya kira sudah jelas, negara sudah bikin itu. Nah, tinggal nanti mungkin penegakan hukum dan untuk kasus-kasus ya. Dan dari situ mungkin tidak satu faktornya, tidak ada banyak aspek yang juga perlu dilihat. Jadi tidak serta-merta juga kemudian tiba-tiba di tingkat normatifnya oke, kemudian di aplikasinya selesai. Tentu tidak serta-merta begitu. Tapi paling tidak ya tentu semua proses akan berjalan. Saya kira itu, Mas Ridwan. Ya, Baik, Pak Andri, luar biasa sekali ya. Sangat menjawab sekali ya. Langsung mengarah kepada undang-undang ya. UU ITE nomor pasal 28 ayat 2. Betul ya, Pak ya? iya. Yes. Eh, Jadi boleh begitu. sebetulnya ayat 1 juga ada, tapi yang agak relevan kita ambil ya. Hmm. Yes, jadi begitu rekan-rekan. Jadi kalau kita ngobrolin bagaimana batasan ya untuk kita bisa memberikan identitas agama kita di ruang publik, maka ini bisa menjadi salah satu rambu lampu merah ya, untuk kita tidak melanggar dari adanya hal tersebut. Sangat jelas sekali tentunya Pak terkait Ya, bagaimana batasan. Namun kalau kita udah ngomongin batasan dari segi bagaimana pemerintah sudah mengatur tersebut, artinya secara tidak langsung pemerintah ini sebenarnya sudah mengatur ekspresi agama di ruang publik, Pak. iya. Atau Nah, mungkin pemerintah sejauh ini masih belum belum ada yang mengatur penggunaan simbol atau ekspresi agama di ruang publik karena seringkali saya melihat fenomena itu adalah adanya
penyalahgunaan simbol. Jadi dianggap, oh ini simbolnya Islam, oh ini simbolnya agama ini, oh ini simbolnya agama Konghucu, oh ini Hmm. simbolnya agama Buddha. Tapi ada beberapa masyarakat atau mungkin dari pemerintah sendiri yang mungkin tidak bisa menempatkan simbol tersebut dengan tempat yang baik di ruang publik. Lantas bagaimana Bapak menyikapi fenomena tersebut? Apa adakah saran sebenarnya peran pemerintah itu seharusnya bisa seperti ini atau seperti itu begitu Bapak? Mungkin Bapak ingin menanggapi. Ya, di dalam konteks ruang publik itu kan pemerintah diharapkan mengambil peran yang netral ya, karena dia jadi dianggap sebagai wasit sebetulnya. Yang diharapkan dari debat-debat ruang publik yang dimulai dari Habermas itu kan sebetulnya ada kelompok-kelompok pengimbang dari masyarakat, sehingga kemudian antara negara dengan masyarakat itu terjadi hubungan yang mungkin di negara kita itu khasnya resiprokal, ya, saling mempengaruhi, saling membutuhkan gitu. Jadi tidak hubungan yang top down saja. Jadi saya kira soal-soal begini kan sebetulnya kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, negara juga punya regulasi dan kemudian di bagian lain negara juga perlu tegas untuk menindak, misalnya simbol-simbol agama yang mungkin digunakan tidak bertempatnya oleh kelompok tertentu. Karena simbol itu kan bagi kelompok tertentu mungkin dia punya makna dalam, tapi bagi yang lain enggak gitu misalnya. Dan itu kan biasa karena memang simbol itu sesuatu yang dimaknai. Dia kan simbaliem, jadi dia mengacu kepada makna yang lain. Jadi kalau kita lihat sekilas, ya mungkin atribut-atribut keagamaan seperti sajadah, tasbih, mungkin juga bulan bulan bintang bagi Islam misalnya, bagi yang lain mungkin nggak berarti itu. Tetapi bagi yang lain lagi, bagi Muslim, iya dia sangat berarti karena dia diberikan makna. Dan makna itu kan milik individu atau milik kelompok kan, karena dia yang memberikan makna ke situ. Sehingga simbol itu berarti bagi dia karena dia berikan makna yang mungkin tidak sama, bahkan mungkin melebihi dari yang diberikan yang lain. Nah, bagaimana kemudian itu digunakan salah tempat? Ya, bukan salah tempat, memang kadang-kadang kan disengaja juga kan. Artinya simbol digunakan secara secara salah, eh, tidak mungkin dia sebagai kalau istilah Homika Bapak itu sebagai mimikri dia meniru tapi untuk melawan nah kan bisa begitu ya jadi kita nggak tahu juga dia meniru dia gunakan yang salah tempat tapi maksudnya untuk mengejek atau untuk melawan kalau teori ruang ketiga kan ada yang hibrida ada yang mimikri tapi dua-duanya itu campur baur kelihatan meniru tapi nggak sesungguhnya gitu jadi eh, saya kira kalau negara posisinya tetap menurut saya di ini tadi. Artinya ya pemerintah jelas membuat aturan yang tegas untuk itu dan ketika ada yang melanggar dia harus menegakkan hukum. Nah, cuma memang tentu kita di di luar ini melihat pemerintah, ya tentu nggak bisa juga serta-merta itu tadi. Dia kan butuh proses, butuh tahap juga. Ih, kenapa nggak ditindak? Itu kan sudah jelas-jelas. Iya, tetapi kan prosesnya tidak seperti yang kita bayangkan. Dia juga ada butuh proses-proses. Saya nggak hafal ya istilah-istilah hukum. Ada penyidikan, ada macam-macam kan. Ada barang bukti dan seterusnya. Sehingga tidak serta-merta. Nah, tapi pemerintah sekali lagi, dia bisa menggunakan powernya, kekuasaannya untuk mengatur, untuk mengawasi, dan juga untuk ini mendorong masyarakat sadar kalau itu salah dan keliru dan seterusnya. Karena dia punya kekuasaan, dia punya regulasi, dia juga punya dana untuk itu. Tidak sama dengan kita kan. Kita kan harus lihat kiri kanan dulu. Kalau pemerintah kan tinggal mengaturnya. Jadi saya kira mungkin gitu ya. Walaupun contoh-contohnya karena sekarang nggak lagi musim kampanye, ya nggak sulit juga dijadikan contohnya. Kalau di musim kampanye kelihatan ada beberapa contoh atau kasus ya. Ya gitu Mas, gimana Mas? Betul betul Pak Andri. Tadi sebenarnya saya mau lebih merujuk ke sana sebenarnya ya, terkait bagaimana Ya, penggunaan identitas agama ini di ruang publik khususnya di ranah politik ya. Kita ya, tahu ya. bagaimana politik identitas ini sangat kuat kali adanya Mm-mm. politik yang agama ini, agama itu yang selalu diungkap dan itu mungkin menjadi
unique selling point ya dari mungkin salah satu kandidat atau mungkin salah satu kelompok seperti itu. Namun mungkin saya tadi juga berdasar dari kasus sih Pak, seperti adanya larangan hijab di sekolah negeri atau Iya, mungkin yang terakhir berlebihan di masjid atau larangan perayaan keagamaan tertentu ya kan. Itu yang mungkin, menjadi kasus-kasus yang fenomena yang mungkin sampai hari ini masih sering terjadi gitu ya, dan cukup ambigu rasanya. iya. Bagaimana peran pemerintah di situ seharusnya Pak? Eh, saya punya dua riset tentang itu, terutama untuk di Minangkabau itu disebut dengan pakai bagi yang perempuan ya siswinya itu memakai lili namanya. Dia dia seperti apa? Enggak seperti jilbab. Jilbab itu kan pakai ini. Dia dia kayak apa? Kayak selendang, tapi dia memang di apa? Diikat, dipentulkan. Saya punya dua riset tahun 2014 di SMK 2 Kota Padang yang sempat heboh nasional itu. Saya pernah neliti di sana. Dia hebohnya tahun 2021 apa 22 ya. Saya sudah neliti 2014, saya sudah neliti di situ. Nah, kasusnya begini. Misalnya saya ambil yang kasus itu dulu. Di sekolah itu ternyata siswa non-muslimnya nggak banyak. Mereka tidak banyak, lalu dia tersebar di banyak kelas. Misalnya di kelas kalau SMA apa ya, 10, 11, 12 gitu ya. Di kelas 10 misalnya ada 3 orang, terus di kelas 11 nanti ada lokal-lokal, ada yang satu, ada yang tiga, ada empat. Nah, kan syarat sebuah apa pelajaran itu dijalankan kan ada rombel namanya rombongan belajarnya gitu. Jadi SMA itu kan kalau nggak salah 28 apa 32. Jadi dia nggak memenuhi target rombelnya. Maka katanya dengan alasan itu kemudian pelajaran agamanya tidak diajarkan. Lalu soal pakaian yang agak menjadi pembicaraan nasional ini. Pakaian itu memang di situ ambigu memang ya. Sekolah bikin aturan begini, dari Senin sampai Kamis memakai baju putih, rok berwarna abu-abu. Nah, terus bagi yang perempuan pakai rok sampai mata kaki, nggak disebut busana muslimnya. Lalu pakai penutup kepala, nggak disebut juga jilbab, nggak disebut juga mudawarah dan seterusnya. Penutup kepala segitiga. Nah, itu kan segitiga seperti ini, untuk kepala. Nah, itu aturannya gitu loh. Nah, bagi yang non-muslim, nah ini kan mereka jadi ambigu. Di sebagian lokal, mereka hanya 1 orang di situ. Ada yang 3 orang. Pak, kalau saya pakai tidak tidak memakai pakaian busana muslim, saya kan kelihatan sekali bedanya, Pak, dari teman-teman saya yang lain. Nah, saya ada wawancaranya, rekamannya banyak itu. Terus eh, kalau tapi kalau saya pakai itu gimana ya Pak? Ini kan pakainya pakaian Muslim. Nah, jadi ada debat-debat di situ, ada diskusi sebetulnya. Di satu sisi mereka enggan memakai, di sisi lain mereka memakai juga. Karena itu tadi, karena memang sedikit minoritas. Di tahun 2014 saya meneliti di SMK 2 itu hanya ada 25 orang dari 400 lebih siswa. Hanya berapa persen cuma kan? Dan itu tersebar tidak di satu lokal. Kalau di satu lokal 25 orang ngumpul kan jadi ini. Nah, jadi mereka tersebar di banyak lokal. Nah, itu satu. Yang kedua, memang ada aturan sekolah yang ketika itu ambigu. Dia nggak nyebut ini pakaian muslim, tapi penutup kepala segitiga. Terus pakai rok panjang sampai mata kaki. Nah, ini sekolah loh, bukan sanawiyah, bukan aliyah, bukan pondok Sekolah negeri pesantren. ya Pak ya? Iya, Sekolah sekolah negeri itu negeri. ya? Sekolah Oke. negeri kan. Nah, jadi di dalam praktik seperti itu memang ada yang di satu sisi ada peraturan yang ambigu, tetapi sekarang sudah berubah. Pasca kasus yang kemarin ribut-ribut itu sudah berubah sekarang. Ada mahasiswa saya meneliti di sana, oh udah berubah sekarang Pak, mereka udah nggak pakai jilbab lagi gitu, sudah pakai rok biasa gitu. Nah, jadi kasusnya seperti itu. Nah, soal yang lain juga ada sedikit memang gonjang-ganjing misalnya perayaan Imlek bagi kawan-kawan komunitas Cina ya di Padang, kan ada kampung pondok namanya. Itu juga ada tempat-tempat tertentu yang oleh kelompok
komunitas Muslim nggak boleh dilewati. Jadi karena di depan masjid kan, jadi mereka menganggap itu nanti mengganggu kami waktu sholat, nah, sehingga tempatnya dialihkan. Tapi tidak tidak bisa dilarang karena memang eh, ya ruang publik seperti jalan, taman, pantai dan seterusnya itu kan milik milik umum kan. Jadi mereka melewati jalur-jalur yang kemudian dipindahkan, yang melewati depan rumah ibadah karena pelaksanaannya kan biasa siang gitu, siang sampai sore. Jadi ya waktu asar pasti akan berpapasan dengan masjid dan seterusnya. Jadi ada pengaturan-pengaturan juga, ada kearifan juga yang dimunculkan masyarakat sehingga kegiatan itu tetap jalan, tetapi ya tentu ada ria-ria tentu tetap ada gitu. Saya kira itu dan yang lain mungkin juga ya ekspresi yang lain mungkin kita bisa lihat juga lah kan pernah juga Monas yang dijadikan tempat sholat dan jalan tempat orang baca ayat-ayat, tahfisan dan seterusnya. Itu kan dulu ya. Kalau sekarang kita nggak ketemu contoh-contoh, jadi nggak tahu juga itu momennya apa kan. Tapi yang jelas memang pernah ada ya. Dan itu kan bisa bisa apa namanya datanya dari media sosial saya kira cukup kuat itu ada. Mungkin gitu Benar-benar. Mas. Ha, ya, Benar Pak Andri, makanya tadi ya, sebenarnya sangat menarik sekali ya saat Pak Andri adalah seorang tokoh akademisi dari daerah Padang yang mana kita tahu Padang adalah sangat kental sekali dengan Islamnya. Lantas bagaimana sih identitas ruang publik khususnya perbedaan agama di dalam konteks beberapa daerah yang mungkin ada mencitrakan salah satu agama tertentu. Kita sebut katakan di ya, Manado ya, di Manado ya, Kristennya kuat sekali gitu, sampai ada ya, patung Yesus di sana sehingga kita tahu bagaimana cara Islam di sana bisa menyikapi diri juga gitu. Menarik sekali. ya. Intinya adalah bagaimana pemerintah bisa di posisi netral ya Pak ya. Iya, kalau kita walaupun pemerintah kan nggak bisa juga apa namanya ya, artinya eh, putih saja ya, karena pemerintah juga representasi dari banyak hal kan, dia parpolnya Benar. juga beda, kemudian putusan daerahnya, DPD-nya macam-macam. Tapi kita tentu tetap apa namanya berharap pemerintah menjalankan fungsinya dengan netral. Ya ada parlemen juga kan untuk mengawal. Tapi setidaknya Betul. itu yang kita harapkan sehingga nanti ya dia jadi wasit. Wasit kan tetap memutuskan saja kan. Jadi Ya. dia tidak tidak partisan dan tidak memihak di situ. Saya kira itu Oke. Mas. Nah, Siapa Andri? Dan tentu sebenarnya kasus-kasus seperti itu, mungkin hmm. kalau tadi Pandri juga menyampaikan, sekarang sepertinya sudah tidak ada nih orang yang memberikan tahbisan di jalan raya atau mungkin sholat di daerah-daerah tertentu atau mungkin seperti halnya kita lagi nonton konser lalu sholat gitu ya Pak ya. Iya, Masih ada iya. beberapa hal demikian. Namun sebenarnya di abad pasca COVID, post COVID itu sebenarnya lebih kepada di era media sosial Bapak. Jadi Iya, kita tahu iya. bagaimana media sosial sangat berperan penting, bahkan banyak sekali misinformasi, disinformasi yang bersebar sehingga Iya, kita iya. juga kalau salah satu tokoh di dalam bukunya yaitu The Dead Expertise ya, adanya Iya. matinya kepakaran karena tidak ada sentuhan-sentuhan dari pakar langsung dipercaya untuk menerima informasi yang valid begitu. Nah, lantas menurut Pak Andi sendiri sejauh mana media sosial itu harus mempengaruhi cara masyarakat menampilkan identitas agama mereka dan bagaimana cara kita sebagai warga plus 62 nih Pak, warga netizen nih Pak untuk Iya. tetap bijak bijak untuk menampilkan identitas agama kita di sosial media. Monggo Pak Andri, seperti apa sih Ya, sebenarnya? kalau di media sosial itu memang eh, agama itu makin istilahnya visibilitas ya, artinya makin tampak, makin jelas ya, artinya keterbukaan dan apa namanya juga mungkin bisa jadi dengan begitu kesadaran orang beragama meningkat ya. Artinya itu kan tidak bisa kita tutup. Toh memang dia hadir ke tempat kita, bahkan kita ke ruang-ruang privat kita, ke kamar sendiri bisa dia hadir asal kita buka kan. Artinya dia makin meningkatkan visibilitas ya, artinya tampilan dan akses dan seterusnya. Nah, tapi tentu eh, apa namanya agama yang hadir seperti itu kan menjadi konsumsi publik. Artinya dia terbuka untuk semua orang, terlepas dari latar belakang primordial dia agama, etnik, budaya dan seterusnya.
Nah, disitulah sebetulnya dibutuhkan apa namanya kebijakan ya, artinya bajik atau bijaknya itu untuk ditampilkan. Bahwa kemudian media sosial hadir, iya dia memudahkan seperti itu. Kita nggak kenal pakaian, makanan, fashion dan seterusnya, tapi kemudian media sosial menghadirkan itu. Kita tinggal niru saja kan gitu. Tapi itu positifnya barangkali. Tapi juga ketika dia identitas agama itu ditampilkan mencolok, bahkan mungkin juga melampaui batas, agama tidak hanya kemudian kehilangan ininya, dia kan mungkin bisa jadi bahan olok-olok. Dan saya kira di media sosial itu kadang-kadang vulgar bahan olok-oloknya. Mengolok-olok bukan bahkan yang fundamental, keyakinan misalnya diolok-olok, simbol kadang-kadang diolok-olok. Nah, saya kira itu. Jadi ketika dia ditampilkan berlebihan, mungkin ada yang tidak suka kan. Biasanya kan sesuatu yang berlebihan itu kan ada saja yang nggak suka, ada saja yang nggak pas. Nah, saya kira itu bahwa kemudian eh, identitas itu makin nampak, makin jelas, yaitu konsekuensi dia masuk ke ranah media sosial. Tetapi juga kemudian dia tidak serta-merta kemudian dengan sebebasnya kita hadirkan. Saya kira di situ mungkin fungsi kearifan kita dalam menghadirkan itu. Bahwa dari situ orang bisa meniru, orang bisa terpengaruh, orang punya kesadaran baru dengan agama yang ditampilkan. Apakah ditampilkan dalam bentuk passion, ceramah, ujaran-ujaran misalnya, dia orang akan terpengaruh. Tapi kita harus ingat juga dampaknya, karena di awal-awal reformasi itu kan sebagian juga eh, penyebab konflik itu juga bagian dari media sosial salah satunya yang kita sering sebut dengan hoax itu ya, artinya berita-berita palsu, framing-framing yang tidak benar. Dan mungkin kalau sekarang orang mungkin makin dewasa, makin cerdas lah bermedia kan. Kalau awal-awal itu kan dengan mudah saja kan gitu. Ada kawan-kawan yang sudah nggak ketemuan sekian tahun, lalu ketemu di media sosial. Terus asik ngobrol di media sosial, tahu-tahu ketemu 1 minggu, minggu berikutnya sudah habis, sudah cerai dia. Gitu. Karena memang itu tadi, dia nggak sempat mikir ketika nulis misalnya, atau men-share sesuatu. Sehingga kelihatan bagi temannya, wah ini kok udah beda ya, kok beda dari dulu gitu kan. Oh, kok sikapnya jadi begini ya gitu. Jadi dari sekian tahun nggak ketemu, ketemu 1 minggu, minggu berikutnya putus di di blog, mungkin unfriend lagi temannya gitu kan. Nah itu akibat bisa jadi memang itu tadi berlebihan atau mungkin juga tidak pas menampilkan apa namanya penampakan identitasnya gitu kira-kira. Mungkin ya identitas kembali lagi ke awal yang saya bicarakan, mungkin norma-normanya, mungkin tujuan-tujuan, pandangan-pandangan hidup dan seterusnya. Dan kita kan kemana kemana pergi kan ikut bersama itu. Dan itulah identitas kita. Dia melekat pada agama, dia bisa melekat pada etnisitas, dia bisa melekat pada ras, pada budaya dan seterusnya. Dan agama kalau di dalam pandangan Stella Tingtumi itu dia masuk ke ranah budaya karena dia ikut menentukan sistem keyakinan dan kepercayaan kita. Eh, saya nggak tahu Mas ini bisa nyambung nggak dengan pertanyaannya ini jawaban saya. Nyambung Pak, nyambung sebenarnya Iya, terkait iya, bagaimana cara kita melihat media sosial itu berpengaruh pada kita dan bagaimana iya, cara kita bersikap dan bijak dalam media sosial. Tentu tadi iya, Pak Andri juga sudah menyampaikan bagaimana cara kita tidak berlebihan, tidak gulu begitu ya. Karena iya, memang sesuatu yang berlebihan akan menimbulkan akhlak tercela kalau salah satu dasarnya seperti itu. Namun di sisi lain kita juga tahu bagaimana kita harus tahu resiko apa yang kita lakukan apabila kita mengkampanyekan memberikan suara terhadap identitas agama kita, maka juga harus siap nih ada hatersnya gitu ya Pak ya. iya, Tentu iya, salah satu cara bijaknya adalah untuk tidak menyebarkan hoax ya. Oke, menarik sekali Bapak. Tentu media sosial ternyata memang sangat benar-benar berpengaruh ya Pak ya, apalagi di zaman iya, sekarang post COVID semua kita pertemuan seperti ini saya dengan Pak Andri pun saya tidak pernah bertemu dengan Pak Andri iya, tanpa tatap layar seperti ini. Tapi dengan adanya media Zoom, media sosial, kita bisa saling kenal, saya bisa saling terhubung, menyambung silaturahmi dan sebagainya.
Mengingat waktu juga sudah hampir mepet 1 jam bersama dengan Profesor Andri atau Pak Andri ya tadi karena memang Iya. SK-nya belum muncul gitu ya Pak Iya. ya. Mohon izin. Eh, Eh, Mengingat waktu Pak Andri juga sudah eh, sudah iya. 1 jam kita bersama Prof. Andri. Dipersilakan mungkin Pak Andri bisa memberikan sedikit saja closing statement Pak dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Iya, identitas termasuk apalagi identitas agama adalah sesuatu yang penting. Dia tidak mungkin kita kita apa namanya kita sembunyikan. Tetapi identitas bukan segala-galanya karena agama bukan untuk beridentitas. Agama itu tujuannya sangat mulia. Kalau dalam Islam beribadah, kemudian kebaikan, kemaslahatan dan seterusnya. Nah, karenanya identitas penting, tapi yang lain juga penting dalam agama itu. Artinya, agama harus dilihat secara utuh, tidak semata identitasnya. Ekspresinya juga tersedia, tujuan-tujuan beragama juga tersedia. Nah, semuanya itu kita jalankan dengan kearifan, dengan kedewasaan, sehingga kemudian kita bisa, identitas kita bisa terekspresikan, tapi yang lain juga punya ruang untuk itu, tidak tersinggung, dan kemudian semuanya bisa sama-sama merayakan kebahagiaan dan kesenangan gitu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Andri atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah bergabung dalam kegiatan 1 jam bersama Profesor. Terima kasih atas pencerahannya. Luar biasa sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Kalau katanya orang-orang tuh daging banget ya Pak, karena berisi semuanya dan Alhamdulillah, semoga bisa alhamdulillah. menginspirasi, menginspirasi untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak Pak Andri. Jazakallah khair kami Ya, ucapkan dan kami ucapkan terima kasih untuk seluruh partisipan. Terima kasih. ya. Saya tutup dan saya akhiri. Saya mau Ridwan Hidayat selaku moderator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi